Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Ya, itu tadi secara sekilas tentang program GDSC, dan para leads terpilih memang merupakan orang yang sangat terpilih gitu ya. Kita ada ratusan pendaftar, dan mereka yang menjadi lead saat ini adalah orang-orang yang setelah melewati proses seleksi yang cukup ketat. Jadi selamat juga untuk para leads-nya, selamat bergabung juga untuk teman-teman di sini ke komunitas global dari GDSC itu sendiri. Nah, salah satu acara atau salah satu event utama yang ada di GDSC adalah Solution Challenge. Ini adalah sebuah acara tahunan, ya, setiap tahun ada, yang bisa diikuti oleh para mahasiswa atau students dari GDSC community seluruh dunia untuk menciptakan sebuah solusi, ya, untuk lokal community-nya yang tentunya sesuai dengan SDGs dari PBB. Ada 17 Sustainable Development Goals yang teman-teman bisa pelajari, dan kami mengencourage teman-teman untuk memecahkan permasalahan tersebut menggunakan Google Technologies. Mungkin kita bisa simak dulu sekilas tentang Solution Challenge di video berikut ini. Ya, video tadi saya ambil dari video tahun lalu, jadi masih ada tanggalnya ya, di Maret 2023, tapi untuk yang GDSC yang sekarang akan mulai mungkin di tahun depan, kemungkinan akan ada di bulan-bulan yang sama di sekitar Maret 2024. Yang saya tahu nanti kita akan ada info sessionnya di awal tahun 2024. Oke, jadi GDSC Solution Challenge tadi udah di-mention sedikit, bikin solusi untuk permasalahan yang ada di lokal gitu ya, dan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan baik dari hadiah maupun yang berupa salah satunya berupa uang gitu ya, dan juga ada kemungkinan untuk teman-teman bisa mendapatkan mentorship langsung dari Googler untuk meningkatkan atau mengembangkan solusi yang teman-teman punya. Kemudian langkah awalnya bagaimana? Langkah awalnya adalah carilah masalah. Oke, itu terdengar agak negatif ya, tapi maksudnya carilah masalah untuk dibicarakan di sekitar teman-teman yang mungkin menjadi keresahannya teman-teman, sehingga worth it atau kayaknya wah ini memang sesuatu yang meresahkan saya, di lingkungan saya ini sangat perlu dipecahkan menggunakan dengan teknologi. Di tahun lalu kita dari Indonesia ada salah satu tim yang memenangkan Solution Challenge, masuk hingga top 3. Nah, jadi Wonder Reader ini menciptakan sebuah alat braille yang membantu tunanetra gitu ya, untuk berkomunikasi dengan gurunya atau pengajarnya untuk mengerjakan ujiannya. Bagaimana persisnya? Mari kita simak video berikut ini. Since 1824, Braille has been the standard written language for the visually impaired. The medium has continued to evolve following technology. However, due to recent development of text-to-speech technology, the interest for learning Braille has decreased, thus causing it to be potentially lost in the future. Braille masih digunakan untuk tunanetra, terutama bagi tunanetra yang baru mengenal Braille dan untuk buku-buku eksakta. Along with that,
modern Braille devices are not as easily affordable for third world countries. Introducing Wonder Reader V2. Wonder Reader is not just for learning Braille, it's for empowerment. As an accessible 3D printed Braille reader, Wonder Reader improves the educational opportunities for visually impaired individuals. All of this is an effort to reduce the gap in educational opportunities for visually impaired individuals. Wonder Reader directly communicates with the Android mobile app designed for teachers to communicate to students. The teacher can send their custom pre-made questions which will appear on the student's device. The student can then reply with an answer which the teacher can easily see and check. Students can type their answer with Wonder Reader's built-in Braille keyboard, as well as use the button to listen to the question. After rounds of testing, we have some improvements coming in. A new iteration of the Wonder Reader device that takes into account the user's needs. Our companion app is now native on Android, making it easily accessible anywhere. Firebase stores teacher and question data for effortless scalability. Bluetooth Low Energy is used to connect and communicate between the app and the device, and allows for multiple device support. Google's text-to-speech API is used to create realistic-sounding voices. Question 11 plus 13. With our future aim of slowly expanding our reach to potential partners worldwide, Wonder Reader will be able to help visually impaired people all over the world to learn and grow. It's a tool that truly lives up to its name, Wonder Reader. Ya, itu merupakan alat yang luar biasa sekali, hasil karya dari teman-teman Binus University International ya. Jadi, saya sangat berharap nanti akan ada teman-teman dari chapternya yang mengikuti acara ini juga dan menghadirkan ide-ide yang keren untuk membangun Republik. Kemudian, ini ada pertanyaan yang tentunya saya ingin sampaikan, pertanyakan kepada teman-teman semua ketika berpartisipasi di GDSC. Apa yang teman-teman ingin capai dan tentunya GDSC-nya capai? Di akhir tahun biasanya kita punya satu slide khusus gitu ya untuk tiap chapter untuk menunjukkan apa yang sudah dilakukan, apa kira-kira yang menjadi accomplishment atau pencapaiannya. Dan ini adalah contoh dari Binus University International tahun lalu dengan hosted the events, bekerja sama dengan yang lain, termasuk salah satu leads perempuan pertama di kampusnya, dan top 3 solution challenge global. Jadi saya sangat menantikan apa yang kira-kira jadi si slide-nya chapter GDSC teman-teman semua. Saya ingin menutup sesi saya dengan quotes dari Tony Robbins ini. The only limit to your impact is your imagination and commitment. Impact yang teman-teman bisa hadirkan buat komunitas teman-teman, kampus teman-teman, kehidupan teman-teman juga hanya akan dibatasi oleh imajinasi sebagai pusat kreativitas kalian dan komitmen. Komitmen untuk memulai dan komitmen untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan teman-teman bisa berkomitmen dan memiliki imajinasi yang tinggi untuk memberikan impact yang luar biasa di GDSC. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah dengarkan sambutan dari Community Manager Google Indonesia. Terus selanjutnya ada sambutan dari Kaprodi Teknik Informatika, yaitu Pak Ari Purnowahyu, Eskom, Mkom. Langsung saja kepada Pak Ari, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Azimah dan tim. Kayaknya acara ini bentrok dengan acara nonton bareng Persib mungkin ya Kang ya. Jadi waktunya agak bentrok mungkin ya. Ya tadi kalau saya lihat, saya pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Widyatama dan mahasiswa di luar Widyatama yang sama-sama ingin maju ya bergabung dengan Google Development ini. Saya rasa ini harusnya mungkin kalau bisa dari dulu ya Kang ya. Karena semenjak pandemi ini kita ada keterlambatan, kita sadar bahwa kita di Prodi Informatika masih banyak kekurangan, terutama saat pandemi. Saya tahu ya pasti kemampuan coding kita masih di bawah kampus lain, mungkin seperti itu kita sadari. Kemudian kita coba perbaiki hari ini dengan diadakannya forum Google Developer. Saya rasa, saya harap juga ini mungkin jadi bahan silaturahmi untuk kita semua ya. Jadi mahasiswa dari kampus luar
Semoga bisa bisa bergabung terus. Semoga juga bisa main ke Widya Tama mungkin nanti kalau nanti ada waktu gitu ya. Kemudian tadi saya setuju dengan apa ya? Setuju dengan bahan yang dari Pak Danang tadi bahwa memang kita harus cari masalah ya. Kan kalau anak Widya Tama itu untuk cari masalah gampang ya. Ya, Kang Adit ya. Nah, dari masalah tersebut pecahkan dengan bentuk bentuk apa? Bentuk disinformasi teknologi tadi gitu. Bahkan untuk jadikan contoh TA juga itu sangat bagus sekali. Jadi inovasinya juga sudah ada, kemudian sudah diakui di dunia internasional. Eh, Kemudian forum ini mudah-mudahan bisa terus berjalan. Saya inginnya sih ada pertemuan di kampus secara offline ya. Karena waktu itu saya ngobrol dengan Kang Adit ini waktunya sangat terbatas. Jadi sekarang baru hanya pemaparan materi dasar aja ya Kang ya. Baru bentuknya pendahuluan dan simulasi saja gitu. Nah, saya mungkin mungkin pengennya sih ada grup diskusi dalam bentuk mungkin grup WA atau apa kita nanti kita join di sana grupnya sharing-sharing tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Ini kalau saya lihat kebanyakan anak Widya Tama ya yang pernah saya ajar ya. Ada Demas, ada siapa lagi nih? Ada Raffi gitu ya. Oke, untuk hari ini mungkin banyak menyita malam minggu kalian gitu ya yang harusnya mungkin atau memang nggak punya pacar ya sengaja ikut forum ini? Nggak juga kan ya? Oke, eh, mungkin untuk forum ini saya nggak bisa ikut sampai acara beres kan karena masih ada kelas juga. Mungkin tadi diserahkan ke Kang Adit dan Azimah untuk acaranya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini, kegiatan ini makin meningkatkan kemampuan coding kalian ya. Kan kalau di kampus saya sadar kita masih terbatas waktunya gitu. Dengan forum ini mudah-mudahan bisa lebih maju. Kemudian Anda bisa berimprovement dengan baik. Kemudian bisa memberi atau bisa mengajak adik-adik kelasnya yang lainnya karena ini masih terbatas ya masih sedikit sekali. Saya pengennya sih dari 945 mahasiswa Widyatama semua angkatan 2020-2021 bisa gabung dan mungkin nanti akan saya wajibkan ya di acara PPU selanjutnya. Kalau Anda mau masuk ke IF, Anda wajib ikut forum ini gitu. Wajib berarti ya. Nah, jadi kan jadi rame gitu. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat bergabung. Terima kasih Kang Adit dan jajarannya. Sampai ketemu di kampus nanti ya. Dalam acara bentuknya ya offline. Mangga Kang Adit dan Kang Adit bisa serahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas sambutannya. Semoga aja harapan Pak Ari ini bisa terrealisasikan ya nanti. Amin Semoga aja semester depan ya. gambar kita nanti makin, ya amin. Semoga aja nanti jadi makin rame kan. Jadi kalau misalnya makin rame kan belajarnya juga makin semangat. Buat Ya, belajar ngoding kan betul. ngoding susah nih. Ya, harus ada pemicunya buat belajar ngoding. Kalau banyak teman kan pasti adalah pemicu-pemicu lain, ya kan? Oke, teman-teman semua, setelah sambutan ini selesai, kita bakal lanjut ke acara utamanya. Pasti kan teman-teman penasaran banget sama GDSC ini kayak gimana. Apalagi GDSC itu kan suatu komunitas yang ada di universitas, bahkan di universitas lain juga ada gitu. Tapi khususnya untuk yang di Widya Tama ini bakalan ada apa aja, kan pada belum tahu ya. Nah, jadi kita lanjut aja ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Kang Kang Adit. Oh ya, materi pertama ke Kang Hadian dulu ya. Kita sapa dulu dong Kang Hadian. Halo Kang. Kang Hadian sudah ada Yang di pertama Zoom. dari saya dulu aja, Oh, Eva. dari Kang Adit Ya, dulu. Oke, boleh. Oke, Kang Adit, sudah siap Kang Adit? siap siap. Oke, jadi Kang Adit ini ya teman-teman sekarang jadi lead GDSI Widya Tama tahun 2023. Nah, Kang Adit ini merupakan mahasiswa Teknik Informatika semester 7 ya Kang ya sekarang. Ya betul. Lagi masa Nah, pusingnya. mungkin boleh Kang
Ya, boleh Kang di-spill dulu gitu kesibukannya sekarang ngapain Kang? Selain jadi lead GDS Widyatama. Kalau sekarang sih sibukannya mikirin itu ya, TA ya pastinya kalau semester 7 gitu. Mulai mikirin judul, mikirin konsep dan sebagainya gitu lah. Wih, keren sih Sih. lagi sibuk-sibuknya tapi bisa bisa jadi leader di komunitas ini keren banget sih Kang. Oke, kalau misalnya Kang udah siap, mari kita mulai aja ke Kang Adit. Dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih banyak buat Rifa atas penyampaiannya dan terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah hadir malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Coba dong. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Semuanya udah pada hadir ya. Dan maaf banget nih kalau misalnya ya tadi kayak kata Pak Ari, malam minggunya agak bentrok sama Persib gitu ya. Kalau yang punya pacar mungkin agak bentrok sama malam minggunya gitu ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita di sini upgrade diri buat di GDSC ini. Dan ini acara pertama buat teman-teman di sini, apalagi yang member. Ini sih teman-teman harus apa ya, wajib ikut lah istilahnya, karena ini buat langkah ke depannya teman-teman di GDSC supaya tahu GDSC itu ngapain aja sih gitu. Oke, langsung aja. Sebelum mulai mau sedikit apa ya, biar rame dulu lah gitu ya. Biar rame dulu kita break the ice dulu ya teman-teman. Gimana nih perasaan malam hari ini teman-teman? Mungkin ada yang sedih, ada yang senang. Boleh kasih react-nya di Zoom, ada kan fitur react gitu kan? Coba dong react-react-nya, atau mau di kolom chat boleh. Yang menggambarkan suasana hati teman-teman malam hari ini. Coba boleh kasih react-react-nya. Wih, mantap. Wah, ngantuk ya Kang Demas mah. Yuk, yuk, yang lainnya. Gimana nih suasana hatinya malam hari ini? Harusnya sih senang ya, harusnya. Karena ini event pertama kita, GDSC Widyatama setelah vakum terakhir di tahun 2020. Dan ini merupakan semangat baru gitu ya bagi GDSC Widyatama untuk mengaktifkan lagi kegiatan GDSC Widyatama, khususnya di Widyatama dan umumnya nanti buat seluruh universitas. Ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu tadi udah sedikit disinggung. Ya udah deh nggak apa-apa, kenalin lagi. Saya Ditya Fahridiansyah sebagai lead di GDSC Widyatama University untuk 2023-2024. Jadi nanti tahun depan bakal ada seleksi untuk leads lagi. Jadi teman-teman Widyatama yang mau jadi leads boleh nanti ikutan seleksi. Sekarang saya semester 7 dan tadi udah disampaikan juga, dan kesibukannya ya tadi ya lagi nyusun-nyusun lah, mulai nyusun-nyusun skripsi lah. Dan mungkin saya di sini nggak sendirian jadi lead, karena ditemenin juga sama co-lead ya. Co-leadnya ada Syahrindra. Nah, boleh dong coba Syahrindra. Oke, terima kasih banget nih Kang Adit atas kesempatannya. Oke, halo teman-teman, yang keren banget nih udah menyempatkan waktu nih di malam minggunya buat upgrade diri lah kalau kata Kang Adit mah. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Syarindra atau bisa dipanggil Indra ya, bisa dipanggil Indra. Dan saya sendiri itu mahasiswa semester 5 informatika di Universitas Widyatama. Seperti itu sih Kang Adit. Salam kenal. Kalian dikenalin core team-nya ya. Oke. Oke, nah di sini kami nggak sendiri sih karena ada yang bilang teamwork make a dream work. Nah, di sini ada siapa aja sih di balik tim-tim kita ini yang akan membuat sebuah event yang di satu tahun ke depannya. Pertama kita ada teknikal. Nah, teknikal itu salah satu divisi yang keren banget karena berhubungan banget sama teknologi gitu. Misalnya ada Wiranto, wih Wiranto nggak sih? Wiranto juga ada Kang Abdul Wahid Kahar, juga ada Teh Putri ini. Teh Putri ini spesialis di full stack, si full stack engineer gitu. Dadah coba, dadah yang dipanggil namanya. Ada yang dipanggil. Nah, tuh Wiranto ada. Ada juga Kang Mufki, juga ada Kang Ananda Citra. Oke, boleh di next kan? Terus juga ada event organizer. Nah, event organizer itu atau biasa yang kita kenal kayak divisi acara lah ya. Nah, ini ada Teh Wiyandasari, juga Informatika Widyatama. Ada Kang Ilham nih, Widyatama Informatika juga.
ada Kang Arif juga, Informatika Widyatama, Kang Beni, dan Teh Azimah yang menjadi MC keren kita hari ini. Oke, boleh di-next, Kang? Juga ada tim PR atau public relation, itu yang dekat banget sama kalian sebagai member nih, yang akan merangkul kalian lah istilahnya dah. Ada Teros Mawati, juga ada Kang Muhammad Dimas Farhan. Halo Kang Dimas, dan juga ada Kang Noval, Teh Silvi, dan juga Kang Zidan. Seperti itu. Oke, mungkin kalau dilihat dari sebelumnya juga ada, dan saat ini ada yang manajemen ya, karena emang kita itu diverse banget, gak eksklusif buat jurusan IT. Kita juga merangkul yang manajemen juga. Misalnya di sini untuk tim kreatif, orang di balik background yang keren ini, yang kece, yang post-postingan Instagram yang wow gitu, ada Kang Hari juga Kang Muhammad Raihan, Teh Raudiah, Kang Rendra, Kang Raihan, dan Teh Zevira seperti itu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut wajah-wajahnya nih atau apanya, itu bisa ya di GDSC, di link GDSC yang ini. Nah, itu bisa dilihat siapa sih organizersnya, ya, seperti itu. Sip, udah ya. Mantap. Sip, mantap. Makasih banyak Syarindra buat kenalan dan perkenalan untuk core timnya. Nah, jadi itu ya, core tim kita ada 4 divisi di core tim itu, dan kita semua nanti yang bakal ngadain event buat teman-teman, yang bakal ngerancang semuanya buat teman-teman member. Jadi kita kedepannya bakal banyak banget acara gitu ya teman-teman. Jadi wah pokoknya seru deh, gak bakal nyesel teman-teman ikut GDSC gitu ya. Nah, tapi sebelum lebih jauh nih, apa sih GDSC? Saya juga sempat disinggung sama video dari Mas Danang ya, soal GDSC. Jadi GDSC itu merupakan komunitas, sebetulnya kita itu komunitas, bukan UKM, bukan organisasi, apalagi yang profit. Kita itu komunitas non-profit gitu ya. Khusus untuk mahasiswa atau mahasiswi yang tertarik dengan teknologi, pemrograman, dan inovasi dari Google. Sesuai judulnya gitu kan, Google Developer, masa pakai produk? Tapi ini kita pakai Zoom, nggak apa-apa lah ya. Dan khususnya kita ini di Widyatama gitu ya, berbasis di Widyatama. Tapi kita nggak menutup kemungkinan buat teman-teman di seluruh universitas di dunia bahkan, karena kita ini bentuknya komunitas, kita bukan UKM. Beda kalau misalnya kita UKM, mungkin agak kesulitan buat teman-teman masuk ke Widyatama gitu ya. Jadi kita sebutnya komunitas gitu ya dari Google. Ada 3 core value yang kita miliki sebagai anggota GDSC, teman-teman. Value tersebut adalah connect, learn, and grow. Di sini kita yang awalnya kita nggak kenal nih, setelah kita masuk GDSC, kita bisa connect, kita bisa berjejaring, kita bisa bersosialisasi secara langsung. Karena menurut saya pribadi, zaman sekarang tuh programmer identik dengan introvert itu udah gak zaman ya teman-teman. Sekarang zamannya programmer, developer, pokoknya anak IT gitu ya, zamannya itu saling connect, saling belajar, dan saling tumbuh bersama. Udah gak zaman sekarang belajar sendiri-sendiri teman-teman. Makanya kita membentuklah komunitas GDSC untuk kita bisa connect, bisa belajar bareng, dan kita tumbuh bersama-sama teman-teman. Gitu ya, kuncinya itu di 3 value itu. Dan kita itu sebetulnya nggak sendirian, nggak di Widyatama doang. GDSC itu bukan Widyatama doang. Kita itu merupakan bagian dari 5.700 alumni dan bagian dari 2.177 leads. Yang artinya berarti ada 2.177 GDSC di seluruh dunia. Dari lebih dari 100 negara di dunia. Jadi kita tuh nggak cuma di Widyatama, nggak cuma di Bandung, nggak cuma di Indonesia. Kita itu bagian dari komunitas global, komunitas dunia. Makanya teman-teman nanti bakal ada juga mungkin opportunity untuk berkenalan dengan teman-teman dari luar negeri gitu ya, dari seluruh dunia. Karena kita komunitasnya bukan cuma ruang lingkup di Widyatama aja gitu. Dan untuk di Indonesia sendiri itu ada sekitar 87 universitas yang ada GDSC-nya gitu ya. Jadi teman-teman punya teman, nanti punya jaringan, nggak cuman di kampus aja, tapi bisa 87 universitas di seluruh Indonesia. Nanti kita bakal adain deh event-event menarik yang kita collab-collab gitu ya dengan universitas lain. Jadi teman-teman di sini bisa saling ngobrol-ngobrol sama universitas di luar Widyatama gitu ya. Nah,
Yang udah disinggung juga di video yang sebelumnya, tujuan kita di GDSC dan apa ya, event utama gitu ya istilahnya. Event utamanya itu ada yang namanya Google Solution Challenge. Yang tujuannya itu untuk solve local problems, untuk menyelesaikan masalah lokal yang ada di sekitar kita dengan menggunakan Google teknologi. Nah, sekalian nih mau nanya, mungkin teman-teman di sini ada yang udah familiar dengan teknologi dari Google? Boleh tulis di kolom chat. Pengen tahu nih teman-teman di sini apakah ada yang udah pernah pakai gitu teknologi dari Google? Ada gak nih? Kayak misalnya Kotlin, Flutter, Firebase, Google Cloud, apalah gitu. Coba boleh deh, Vertex AI, wih, Kotlin, Google Drive, betul, betul sih Google Drive. Tapi maksudnya ini yang ke ininya ya, ke buat developernya gitu. Firebase, Flutter, Kotlin, wow. Wow, berarti di sini banyak Android developer nih. Wow. Oh, siap. DCP, siap. Wah, di sini berarti teman-teman rata-rata udah tahu lah ya gitu sama teknologi yang dari Google. Karena kita tujuannya itu nanti di akhir bakal ikut Google Solution Challenge untuk menyelesaikan masalah. Kita bikin produk pakai teknologi Google, gitu ya teman-teman. Next. Nah, selain yang tadi Google Solution Challenge, kita tuh bakal banyak event-event, khususnya nanti nih di bulan depan bakal ada yang namanya study jam. Kita di sini ada yang namanya hackathon. Hackathon itu semacam lomba, nanti bakal ada lomba tentang pemrograman, tentang ide-ide dari teman-teman yang luar biasa nih. Nanti kita bakal adain hackathon, yang nantinya dari hackathon ini bisa masuk ke Google Solution Challenge. Kalau misalnya ide-ide dari teman-teman itu luar biasa gitu ya, bisa nanti submit idenya di Google Solution Challenge. Terus ada yang namanya study jam. Kita bulan November bakal mulai study jam. Kita bakal ngebahas tentang cloud, web, machine learning, Android. Nanti juga bakal ada game programming sama Teh Putri nanti ya. Ada game programming juga nih teman-teman yang mau bikin game. Karena kita di sini tujuannya yang tadi yang kedua, core value yang kedua, yaitu learn. Jadi kita di sini bakal belajar bareng. Kita bakal misalnya di teman-teman di sini ada yang udah berpengalaman gitu ya di bidangnya. Misalnya ada dari Kang Wiranto nih misalnya udah berpengalaman di cloud. Nanti Kang Wiranto bisa sharing bareng teman-teman tentang pengalamannya, tentang ilmu-ilmunya. Dan nanti pun kalau misalnya kita misalnya udah masuk ke tahap yang lebih expert, kita bakal undang pembicara dari luar yang udah expert. Dari Google Developer Expert. Kita bisa undang teman-teman. Jadi kita nggak cuman kita doang gini yang belajar nih, tapi kita langsung undang yang expert, yang udah sepuh istilahnya gitu ya. Kita undang. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan nyesel deh kalau misalnya join ke GDSC. Dan kalau misalnya teman-teman pengen punya teman buat ngoding, GDSC adalah pilihan yang tepat. Terus nanti ada info session juga, kayak ini nih, acara ini masuknya info session. Jadi setiap ada event besar khususnya ya, bakal ada info session dulu. Terus yang keempat ada yang namanya Tech Talk. Nah, ini Tech Talk ini nggak cuma nanti ngebahas hard skill. Kita di GDSC Widya Tama nggak mau teman-teman misalnya jago bikin Android misalnya, jago bikin web, tapi soft skill-nya kurang. Kayak soft skill komunikasi, teamwork, time management, kurang. Kita nggak mau kayak gitu. Makanya kita nanti bakal di-mix gitu ya, dibagi dua. Ada yang namanya sesi hard skill, dan nanti juga ada yang namanya sesi soft skill. Jadi kita bisa seimbang, teman-teman, antara soft skill dan hard skill. Karena percuma nih kita kalau misalnya jago gitu ya, jago banget, expert, tapi soft skill kita kurang, mungkin agak susah juga nanti. Karena ini juga penting buat karir di dunia kerja. Ya, teman-teman. Nah, ini sekarang ngomongin benefit nih, teman-teman yang udah join di GDSC, ataupun di sini mungkin ada yang belum join juga. Benefitnya banyak banget ya sebetulnya. Ini cuma ditulis beberapa, cuma tulis 7, tapi sebetulnya ada banyak banget gitu ya. Yang pertama nanti teman-teman dapat sertifikat dari Google. Sertifikat skalanya itu internasional, jadi member. Tapi ya tentunya ada syaratnya. Nggak cuma kita klik join member, nanti teman-teman dapat sertifikat, nggak semudah itu. Tapi nanti teman-teman harus ikut event-event dari kita, harus ikut study jam, dan event-event yang lainnya, untuk dapetin sertifikat. Karena nanti
kita bakal nilai keaktifan juga dari teman-teman member dan core team juga. Nanti kita lihat dari sana, nanti siapa yang pantas dapat sertifikat. Karena ya sertifikatnya dari Google gitu ya. Jadi agak susah buat kita menyeleksi orang-orangnya. Jadi nggak sembarangan orang gitu ya. Yang tadi aku bilang nomor 2, kita belajar hard skill dan soft skill. Terus juga nanti kita bisa dapat course dari Decoding. Karena kita disponsori oleh Decoding. Nah, kalau kita ada event-event kayak gini nih, nanti teman-teman bisa dapat kesempatan buat dapat token gratis dari Decoding buat belajar kelas dasar. Yang nomor 4, seperti yang aku bilang tadi, bisa networking dengan GDSC seluruh dunia. Nanti aku coba ini deh, coba komunikasikan dengan GDSC dari luar negeri, gitu ya. Kita collab. Nah, itu rencana saya gitu ya. Kita pengennya collab gitu ya dengan GDSC Malaysia, Thailand, Vietnam gitu ya. Biar kita upgrade lah komunitas kita, nggak cuman skalanya di Bandung doang gitu. Nanti juga ada opportunities untuk berjejaring dengan para expert, karena nanti kita bakal mengundang expert, nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol langsung sama expert-expert gitu. Yang ke-6 ini yang tadi ya, nyambung ke Google Solution Challenge. Nanti teman-teman bakal dapat kesempatan buat bikin project yang menyelesaikan masalah lokal. Yang terakhir nomor 7, teman-teman bisa berpartisipasi dan terlibat di event-event Google yang besar. Kayak misalnya Google I.O., DevFest, dan masih banyak lagi. Nanti aku bahas sedikit tentang DevFest di akhir. Karena itu event keren dari Google, tahunan, gitu ya. Nah, dan yang paling keren, nanti teman-teman bisa kesempatan dapat cool swag. Ya, teman-teman. Mungkin buat yang nggak tahu swag itu kayak merchandise gitu ya. Kayak misalnya kaos, atau notebook, gantungan kunci, stiker, dan lain-lain. Teman-teman bisa dapat kesempatan dapat swag secara gratis gitu. Khusus yang aktif tapi ya, khusus yang aktif, karena kalau yang nggak aktif dikasih swag itu kitanya agak nyesek gitu. Udah dikasih swag malah ngilang gitu orangnya, itu kan agak nyesek gitu ya. Nah, jadi setelah itu apa sih selanjutnya? Setelah teman-teman tahu tentang GDSC, ngapain sih gitu? Nah, ini aku mau kasih tahu, kalau misalnya teman-teman belum join, teman-teman bisa join ke GDSC, bisa langsung ke link ini ya, GDSC member GDSC Widyatama, atau ke Instagram di @gdsc.widyatama. Teman-teman bisa join langsung di sana. Nah, ini mau sedikit informasiin, member yang udah daftar di kita banyak banget ya teman-teman. Dari universitas di luar Widyatama. Ini wah parah sih. Ini International Women University dari Padang, wah keren banget. Cirebon, Telkom, Unicom, Ars, Digitech, Muhammadiyah Purwokerto, dan masih banyak lagi. Jadi aku tunggu teman-teman juga buat ajakin teman-teman di kampusnya buat join GDSC Widyatama. Dan kita juga lintas prodi. Kita nggak cuma anak IT doang. Di sini banyak banget nih. Akuntansi, manajemen, perdagi, bahasa Inggris, industri. Kita open untuk semuanya, teman-teman. Nah, mungkin ini yang terakhir sebelum closing. Aku mau sedikit jelasin tentang DevFest yang diadain oleh GDG Bandung. Jadi komunitas IT itu bukan cuma GDSC, ada juga yang namanya GDG Bandung. GDG Bandung ini bakal ngadain DevFest 2023 di tanggal 2 Desember ya. Tanggal 2 Desember bakal ngadain DevFest 2023. Teman-teman bisa join di sini, gdgbandung.com/devfest. Di acara ini nantinya bakal banyak banget ngobrolin seputar teknologi, mulai dari cloud, website, machine learning, Android, dan lain-lain. Banyak banget. Jadi aku saranin teman-teman buat daftar ke event ini. Nanti kita ketemu di sana bareng-bareng. Ya, sip. Ini tiketnya berbayar, teman-teman. Tapi jangan khawatir, di sini aku ada giveaway. Nah, siapa nih yang suka giveaway nih? Core team juga, kalau misalnya belum beli tiket, boleh ya ikut. Tapi ini khusus member, kita utamain member dulu. Member yang belum daftar DevFest bisa ikutan giveaway. Caranya masuk ke Instagram GDG Bandung. Ya, GDG Bandung masuk, atau ke link ini, boleh difoto. Atau masuk ke GDG Bandung, terus cari Reels yang terbaru dari GDG Bandung, yang gambar saya gitu ya, Reelsnya yang gambar saya, Reelsnya. Nanti teman-teman
Bisa tag 3 teman di kolom komentar di reel tersebut, terus repost ke story dan tag GDG Bandung. Nanti ada 3 orang yang beruntung bakal saya pilih. Diacak gitu ya, diacak, nanti bakal diacak. 3 orang yang beruntung bisa dapat tiket DFS gratis. Gitu, teman-teman. Soalnya kalau berbayar sih sekarang harganya 25.000 ya, teman-teman. Tapi itu 25.000 tuh worth it banget, itu kemurahan menurut saya. Harusnya 50.000 sih. Tapi teman-teman di sini eh nggak usah khawatir kalau misalnya nggak punya duit ya, bisa ikutan giveaway 3 tiket gratis. Oke, jangan lupa ikutan giveaway-nya. Oke, itu aja sih dari saya, nggak ada banyak-banyak. Cukup sekian karena nanti ada Kang Hadian juga yang ngejelasin seputar lebih lanjut tentang sejarah di GDSC Widyatama. Let's start this journey together, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adit atas pemaparannya tentang GDSC Widyatama ini atau tentang GDSC secara umumnya lah. Kan teman-teman nih join sama GDSC ini banyak banget lah benefitnya, terutama buat yang pengen belajar IT terutama di ngodingnya. Pasti kan ya suka rasa aduh ngoding itu susah banget, apalagi kalau misalnya udah ketemu error terus gak nemu-nemu. Nah, kalau misalnya kalian ikutan di sini, kalian bisa tanya-tanya nih sama teman-teman yang udah lebih expert, bisa dibantuin juga. Jadi kaliannya juga bisa improve skill ngoding kalian. Nah, kan banyak banget tuh benefitnya, terutama dalam masalah itu sih. Oke, Eh, mungkin nanti teman-teman kan ada pertanyaan, boleh disimpan dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawabnya di akhir. Kita lanjut ke pemaparan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Kang Hadian Rahmat dengan judul The Beginning of GDSC Widyatama. Kang Hadian ini sebelumnya jadi leader di GDSC Widyatama tahun 2020 dan sekarang jadi manajer di Kids Indonesia ya, Kang ya. Eh, ke Kang Hadian, apakah sudah siap, Kang? Halo, Kita saya sapa sudah dulu ready, Kang Mbak. Hadian. Aman-aman. Suaranya ada masuk kah? Masuk, Kang, masuk. Oke, sip. Aku izin share screen ya. Oke, Kang. Sudah siap ya, Kang? Siap. Aman-aman. Oke, Kang. Dipersilakan. Ini share screen-nya sudah muncul kah? Sudah, Kang. Aman. Oke. Oke, aku izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Thank you nih udah yang masih hadir di acara Imposition kali ini. Sebenarnya walaupun jadwalnya di malam minggu dan kayaknya bentrok juga kalau untuk yang suka bola, terus suka Persib. Aku juga sambil nonton Persib tadi ya. Jadi nggak apa-apa, kita sambil dengerin juga ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap nyimak gitu terkait materi yang akan disampaikan. Nah, di sini aku akan ngebahas mengenai gimana sih kita cara bisa manfaatin dengan teman-teman join di GDSC dan itu tuh ngebantu buat karir teman-teman ke depannya. Kalau tadi kan lebih ngejelasin si GDSC-nya ya. Nah, kita coba manfaatin gimana sih biar teman-teman nggak nyesal atau nggak apa ya, bisa dibilang nggak rugi gitu kalau teman-teman ikut di GDSC. Tuh. Sip, perkenalan dulu. Di sini aku sekarang bekerja di GIS Indonesia, kurang lebih baru 5 tahun ya, 5 tahun 5 bulan. Terakhir ini nge-screenshot di LinkedIn. Sebelumnya aku jadi backend engineer, terus grow lagi ke chapter lead backend, terus sekarang jadi engineering manager. Background aku sebenarnya di web ya. Dulu awal-awal banget di 2016 aku sempat intern di Cyber Labs itu terkait full stack, terus lanjut lagi sebagai developer dan baru masuk ke Kids aku difokusin bener-bener jadi backend dan sampai sekarang saya secara apa ya expertise-nya di backend gitu. Terus pendidikan aku alumni Widyatama juga ya, karena tadi GDS Elit Widyatama kan nggak mungkin kan tiba-tiba jadi GDS Elit Widyatama tapi bukan alumni Widyatama gitu. Aku angkatan 2018, 2022 ya baru lulus berarti tahun kemarin. Nah, yang bedanya aku adalah kelas karyawan, jadi mungkin jarang ketemu atau gimana gitu.
jadinya agak susah karena kita beda jam gitu sih. Terus komunitas apa aja sih aku yang diikutin? Pertama, aku ada JDG Bandung. Aku sekarang kebetulan jadi organizernya juga. Terus di GDC Widyatama itu di 2020 dan di Binary Nusantara ya sampai sekarang lah. Karena aku salah satu foundernya juga gitu. Nah, karena kita background di sini teman-teman adalah dari kampus, aku pengen tahu dong kira-kira pelajaran apa yang itu tuh ngebantu buat teman-teman selama dipelajarin di kuliah. Mungkin sekarang udah ada yang semester 1, 2, 3 atau udah yang semester 7. Kira-kira pelajaran apa nih yang itu bakalan apa ya? Bakalan ngebantu buat karir teman-teman ke depannya. Boleh di komentar dong di chat. Oke. Kalkulus baik. Platforming programming, ada lagi statistika, algoritma. Ini pada kalkulus semua ya, keren-keren kayaknya. Matematika. Pelajarannya apa? Sangat membantu buat depannya. Oh, Oke, menarik, sip. Kita coba di next ya. Nah, sebenarnya yang ngebantu karir di sini, aku akan lebih spesifik lagi ke software engineer ya, karena background aku sebagai seorang back end atau software engineer baik nantinya mau jadi mobile apps atau mau jadi web developer dan lain sebagainya itu menyesuaikan lagi. Tapi yang di kampus adalah kita dicoba belajar mengenai basic dari computer science dan programming. Misal tadi ada algoritmanya, data strukturnya, terus kalkulus, matematika sebenarnya ngebantu juga sih itu buat gimana teman-teman ngolah cara berpikir lah. Gimana sih menyelesaikan suatu problem atau bagaimana menyelesaikan sesuatu study case. Itu backgroundnya bisa juga dari kalkulus dan matematika diskrit. Karena aku juga belajar juga sih. Nah, apa yang dipelajari tadi? Ya tadi kita hanya belajar terkait dasar-dasarnya lah, data structure-nya, algoritmanya, OOP tadi sempat di-mention juga dari teman-teman. Dan itu akan ngebantu banget bikin fondasi teman-teman lah dalam ngebangun karir sebagai software engineer. Jadi pastiin teman-teman ketika belajar di kampus atau lagi matkul khususnya ini ya yang ada di highlight hitam ini data structure, algoritma dan itu diperhatiin baik-baik karena itu bakalan jadi dasar buat teman-teman. Itu ngebantu banget sih. Jadi pastiin teman-teman ngikutin dan maksimalin lah ketika belajar hal-hal tersebut. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya si GDC ini bisa ngebantu buat karir teman-teman ke depannya? Oke, sama tadi seperti juga ya Mas Adi terkait talking. Jadi dengan adanya GDC ini, kita nggak ada halangan nih, baik itu tadi yang dalam internal kampusnya sendiri Widyatama atau dari luar kampus. Tadi kan ada Women University, terus ada apa lagi ya? Pokoknya banyak lah si kampus-kampusnya teman-teman bisa ikutan di sana. Dan ketika teman-teman join di GDC, itu bakalan ngebantu teman-teman dapat apa ya? Relasi baru lah. Bisa jadi kan yang di GDC ini ada yang udah kerja, terus keahliannya berbeda-beda. Ada yang jago dari cloud, ada yang di mobile, ada yang di web. Nah itu teman-teman manfaatin ketika udah join di GDC ini gitu. Karena kita tadi kata Mas Adi juga sempat di-mention lagi, ini around the world ya. Jadi teman-teman bisa coba kontak juga ke yang luar. Terus learning, jadi GDC ini bagus banget buat teman-teman coba upgrade skill, coba pingin apa ya ngikutin terkait teknologi terbaru khususnya di Google ya, Google teknologi gitu. Jadi biasanya kalau di GDC itu suka dapat duluan nih infonya nih, kita ada BART nih yang baru, coba dong belajar. Oh ini kita ada terkait materi web nih, teman-teman bisa duluan belajar. Itu di GDC biasanya punya privilege ke sana sih, dia ngasih learning duluan. Tuh. Nah, terus gimana caranya kita bisa terlibat di GDSC? Ini buat teman-teman yang baru join ya. Teman-teman mesti terlibat di GDSC ini. Nah, pertama, teman-teman bisa ikutin meetup dan conference-nya. Ini tuh salah satu ini terbaik lah kalau teman-teman nyempatin buat ikut ke acara conference ini, apalagi ya cukup banyak. Itu teman-teman bakal kenal orang baru, terus dapat insight baru dari speaker-speaker yang keren.
Ini di backgroundnya, kalau teman-teman tahu ini anak Widyatama, mungkin boleh di komen ini di mana coba. Ini acaranya tahun kemarin. Nah, di GSG ini tempatnya Widyatama. Kita bikin agenda DPES Widyatama 2022. Kurang lebih peserta yang datang itu ada 875, ya sekitar 870-an lah. Itu lumayan banyak banget dan seru pokoknya acaranya. Speakernya keren-keren, terus pesertanya juga ada yang dari jauh, pokoknya keren lah. Ini DPS tahun kemarin. Jadi kalau teman-teman yang sempat hadir ya pastilah seru gitu. Dan nanti kita bakal ada lagi DPS. Sesuai tadi info yang dari Mas Adit. Itu. Next, kok nggak jalan. Nah, yang kedua ada study jam. Teman-teman bisa ikutan study jam. Tadi udah sempat di-mention, nanti akan ada yang namanya study jam Android, ada yang web, ada cloud, ML, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harapannya bisa ngikutin tuh kegiatannya. Kenapa? Karena teman-teman bisa apa ya, kayak kita dibimbing lah, ada workshopnya gitu, ada hands-on-nya, jadi teman-teman bisa ikutin. Nah, ini salah satu contohnya ya, juara Android 2023 di Bandung. Ini kebetulan di Widyatama juga, sambil promosi Widyatama ya, tanggal di minggu depan berarti ini. Ini salah satunya kayak study jam lagi, cuman ini yang adanya bukan dari GDS nih, tapi dari GDG. Tapi kurang lebih sama aja formatnya. Nanti kalau misal tiba-tiba ada event nih GDS study jam, itu kurang lebih sama kayak gini sih, bentuknya hands on. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain lebih dahulu study jam tuh ngapain sih? Join ke acaranya ini. Gitu. Oh, next. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa join ikutan Google Solution Challenge. Itu udah di-mention tadi ya dari Mas Danang di awal. Goals dari teman-teman tuh ngapain sih sebenarnya? Yaitu teman-teman coba ikutan Google Solution Challenge. Teman-teman coba cari masalah. Masalahnya bisa dari lingkungan teman-teman, baik itu di rumahnya, baik itu di kampus, atau di kotak tersebut gitu. Teman-teman tinggal menyesuaikan lagi. Kira-kira apa sih yang di solve gitu di perusahaan tersebut, yaitu tadi akan ada 17 Sustainable Development Goals gitu menggunakan teknologi Google. Nanti jadwalnya kurang lebih sama sih di bulan Maret atau April. Nah, ini salah satunya yang di kiri itu tadi sempat di-mention juga, dia masuk top 3 ini dari Indonesia, dari BINUS University, terkait Wonder Reader. Nah, teman-teman kalau misal pengen detailnya bisa cari lagi ya di Google, atau tadi putar lagi dari yang Mas Danang. Jadi dari BINUS aja bisa, kenapa sih dari Widyatama nggak bisa gitu. Oke, nah sekarang kita throwback ke GDC Widyatama 2020. Sebenarnya apa ya, kita ada kekosongan selama 3 tahun, 2 tahun ya. 2021 kita nggak ada penerus. 2022 nggak ada juga. Nah, alhamdulillah sekarang 2023 nih baru ada. Nah, sebenarnya yang 2020 ini itu adalah masa paling terberat menurut aku ya. Kenapa? Karena kita eventnya itu ke semua online, dan ini pada saat pandemi. Ini sih agak apa ya, agak ngeri juga kan, karena pada saat di 2020 itu sama 2021 itu lagi bener-bener apa ya, si COVID itu lagi naik-naiknya lah gitu, lagi ngeri-ngerinya. Nah itu, jadi kita hanya bisa event tuh online semua. Belum pernah aku bikin offline, dan bikin info session pun aku meeting sama teman-teman itu online semua gitu. Jadi kita jarang ketemu malah sesama si core team. Mungkin yang 2003 ini ada kesempatan lah antar core team itu bisa ketemu. Jadi lebih enak, harusnya teman-teman bisa nge-guide lebih banyak gitu. Ini kurang lebih event-event yang aku pernah lakuin ya di 2020. Dan yang menariknya di 2020 karena kita online, jadi kita bisa kolaborasi baik sama kampus lainnya. Di sini aku awal info season awal itu kolaborasi sama UPH Medan, terus sama Sumatera Utara. Jadi aku pingin bener-bener coba nyari yang jauh aja lah gitu, biar seru sekalian gitu. Terus ini aku datangin expert. Tadi dari Mas Adit juga sempat mention kita di GDS itu punya privilege ngundang-ngundang expert gitu. Ini salah satunya ada Mas Angga ya. Ini salah satu jadi plater gitu. Jadi kita bisa ngundang. Tuh. Nah ini core team yang di GDC 2020. Jujur aku timnya sedikit banget. Kurang lebih ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3,
sembilan orang. Dan itu pun yang aktifnya paling sekitar 6 atau 7, mungkin ada di sini teman-teman yang kenal dengan wajah-wajah ini. Ini anak Widyatama semua kok. Gitu. Cuman susah banget untuk ngebangun yang di 2020 gitu. Itu pun segala sosial medianya, terus apa-apa tuh sebenarnya yang 2018 tuh belum ada. Jadinya nge-create dari awal dari 2020 buat nge-building si DC Widyatama ini. Kita next lagi. Nah, terakhir aku coba grow dengan GDG Bandung. Setelah aku lulus dari Widyatama dan lulus juga di GDC Widyatama, aku lanjut nih ke GDG Bandung. Awalnya gimana sih? Ya, kalau teman-teman sebenarnya yang paling sebelah kanan itu ada Kang Beni. Dia itu GDC Elite juga, tapi di 2018. Jadi udah lama. Jadi sebelum aku sebenarnya ada lagi GDC Elite namanya Kang Beni 2018. Jadi beliau ngajak aku ya, awal masuk ke GDC aja diajak juga sama Kang Deni sih. Karena sebelumnya aku pernah kenal Kang Deni itu apa ya, di luar acara, di luar kampus gitu. Nah kebetulan karena satu alma mater, pas itu aku join di GDC 2019-an lah. Nah pas 2019 sebenarnya aku ngajuin juga si jadi lead itu, cuman gak lolos entah kenapa, dan aku coba lagi dulu baru lolos. Itu sih awal mulanya diajak sama Kang Deni, dan setelah Kang Deni keluar dan aku beres juga, aku diajak lagi sama Kang Deni untuk join di GDG Bandung. Jadi perjalanan atau perjuangan masih berlanjut di GDG Bandung. Dan kalau yang tengah ini sebenarnya bukan wasit, ini Mas Eriko. Kalau teman-teman yang sering belajar Pelatar mungkin pada kenal ya. Dia ngajar terkait Pelatar bahasa Indonesia, jadi cari aja gitu. Eriko Darmawan gitu terkait Pelatar. Ini beliau expert juga di Pelatarnya. Nah, ini next lagi, ini tuh aku lagi ngisi di acaranya Google Accent Bandung. Ini karena aku punya aku sharing terkait perjalanan selama di India kayak gimana. Nanti ada fotonya. Alhamdulillah dengan adanya ini join ke Google, aku ada kesempatan nih join sama orang-orang hebat. Kita bisa kenal orang hebat. Ini acaranya kemarin di ITB ya, bulan Juli lah. Ini salah satu agenda tahunan juga yang cukup terbesar, Ayo Accent Bandung, lebih ke ngenalin kira-kira ada teknologi terbarukan apa sih gitu yang di-announce sama Google gitu. Ini aku dikasih kesempatan buat main ke India. Kapan lagi coba main ke India gratis gitu? Ini dibayarin semua loh, tiketnya, pesawatnya, dan penginapannya gitu. Jadi aku sebenarnya disupport dua ya, sebelah kiri buat penerbangan dari Google, yang kanan disupport dari kantor gitu, dari GITS gitu. Jadi alhamdulillah aku datang ke India itu bisa gratis ya, tinggal bawa badan aja, makan-makan gitu. Seru pokoknya ke India. Apa yang dilihat di di TikTok atau di itu mungkin nggak seseram atau mengerikan itu ya. Karena di Bengaluru udah begitu modern dan lebih higienis lah. Jadi so far aman selama di sana. So, ini aku ngewakilin Indonesia juga, salah satunya yang ngewakilin di chapter Bandung ya. Jadi ini perwakilan dari masing-masing daerah, ada Medan, Jakarta, Bali, Jogja, terus ini GDI semua nih yang keren-keren. Ada Mas Sidik, Mas Andrew, Mas Danang, ada Mas Budi, Mas Ivan, dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya se-Indonesia, tapi kita se-Southeast Asia ya. Kita bisa kenalan juga sama orang Vietnam, orang Filipina, Sri Lanka, India, dan sebagainya. Jadi seru banget pokoknya ketika teman-teman join di acaranya Google. Nah ini aku bawa asal Indonesia. Kenapa? Karena seminggu sebelumnya aku nonton dulu Indonesia lawan Argentina di GBK. Jadi masih ke bawah sisanya. Terakhir, aku ngambil poinnya dari core value dari diri sendiri. Pastiin teman-teman dengan jadi join di GDC itu teman-teman bisa connect dengan banyak orang, teman-teman bisa belajar banyak hal, baik itu secara soft skill maupun hard skill, dan teman-teman bisa berkembang bareng, baik itu dari segi skill setnya maupun dari segi karirnya. Nanti akan teman-teman ngebantu gitu buat kerjaan, karena teman-teman banyak relasi dan teman-teman secara skill set untuk mumpuni. Nah ini aku foto terakhir sini foto sama orang India juga ya, orang sana gitu, sama mana lagi aku lupa lagi, sama Sri Lanka lah gitu. Tuh.
Sekian dari aku, terima kasih. Terima kasih kalian atas sharing pengalamannya, berarti ya benar-benar keren banget sih bisa nyampe ke India gitu. Wah, jadi ingat kan kalau misalnya kita belajar awal-awal belajar ngoding itu kalau misalnya nyari pembahasan tuh kan nyarinya video-video orang India ya karena pada jago Ya, kan orang India semua. Belajar bahasa Inggrisnya India lah kayak gimana gitu. seru, seru, seru. Ada ada logat-logat Indianya walaupun kita nggak ngerti awal-awalnya sekarang jadi terbiasa nontonin video-video orang India. Nah, teman-teman juga pasti kan yang awal-awal belajar ngoding kan pada kayak gitu ya, nontonin video. Tapi kan sekarang udah banyak yang berbahasa Indonesia gitu dari dasar-dasarnya. Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau belajar mandiri tuh bisa banget tontonin video-video di YouTube tuh. Em, katanya tuh tadi ada yang nanya, di India ada ayam geprek gak, Kang? Katanya. Oh, di sana aku nggak nemu ayam geprek ya. Kebanyakan di sana tuh makanannya apa ya sebutnya tuh? Vegan. Jadi kebanyakan mereka tuh hewani gitu sih. Tapi ada juga sih kalau di sana cuman nggak ada sapi ya. Maksudnya nggak ada yang sapi yang dimasak atau kerendang kayak gitu. Karena di sana tuh sangat dihormatin ya. Jadi paling kambing biasanya tuh. Kambing kalau nggak ayam gitu. Wih, kalau kuliner dia seru serius. Pakai bener-bener pakai tangan tuh aku nyobain panipuri. Alhamdulillah aku aman perutnya. Alhamdulillah. Ya, India tuh nggak kayak stiker orang aja yang sekarang kan ramai banget ya. Ya. Dia kayak gimana. Leader nanti setelah ini gitu. Yuk, boleh nih dicoba. Pengalamannya kayak Kang Hadian ini bisa ke luar negeri terus dapat relasi baru dari luar negeri tuh keren banget. Nah, mungkin teman-teman di sini pada udah gak sabar ya, pengen tanya-tanya ke pematerinya ya. Tadi kan udah dibilang simpen dulu pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, buat sesi tanya jawab ini kita batas dulu buat satu pematerinya 2 pertanyaan. Nah, teman-teman di sini boleh raise hand terlebih dahulu, terus nanti ajukan pertanyaannya. Open mic ya, teman-teman open mic, open cam, baru ajukan pertanyaan. Nanti saya pilih yang raise hand. Nah, sekarang kita mau ke pertanyaan ke Kang Adit dulu deh, 2 orang. Siapa yang udah raise hand ini? Dari core team Kang Ale. Kang Ale, you raise hand. Kang Ale, mau bertanya? Ya, Boleh, boleh. ya. Untuk aduh, bentar. Saya kelupaan tadi pertanyaannya apa? Oke, oke, santai Kang. Santai aja, santai Bentar aja. ya. Sumpah kesel banget. Iya, on cam kalau langsung. Nanti langsung di chat. Ih, Kakak Georgia Atau ini pacarnya. ada yang ini lagi nih. Ada yang raise hand lagi. Ya, Dari Kang Zidan. Mau di skip dulu atau mau nanya sekarang Kang Ale? nanti aja aku yang bagian Kang Kang Hadian. Oke, oke. Kalau gitu ke Kang Zidan ya. Kang Zidan, boleh? Halo. Perkenalkan nama saya Zidan, saya dari jurusan manajemen. Mau nanya ke Kang Adit. Nah, pertanyaannya ke saya sebagai yang lintas jurusan dari teknologi gini, sama mungkin ada teman-teman juga yang dari manajemen, akuntansi dan lain-lainnya. Nah, mungkin masih banyak yang buta. Nah, mungkin ada tips-tipsnya gitu Kang buat belajar yang dari nol gitu, harus mulai dari mana, gini-gininya gitu ya. Mungkin segitu sih Kang. Siap, Boleh langsung langsung dijawab aja ya. dijawab. Oke, Ya. siap. Makasih Zidan buat pertanyaannya. Eh,
Dulu juga awalnya sama ya, sebelum masuk IT bingung ya, buta gitu ya, katakan Zidan tadi. Nggak tahu nih harus kemana, mau ngapain. Kalau saya dulu, pertamanya sih cari tahu dulu teknologi secara general. Teknologi itu apa sih? Um, Teknologi itu ada apa aja sih? Kayak sekarang kan contoh nih ya. Misalnya ada game, ada website, ada cloud, ada ML, Android, dan lain-lain. Kita ambil 5 aja deh misalnya. ML, Android, cloud, game, sama web gitu ya misalnya. Web backend atau front end gitu. Dari situ kita cobain semuanya. Dari kelimanya itu. Cobain aja. Jangan sampai ke dalam banget. Cobain aja dasar-dasarnya gitu. Misalnya dari kelima itu, bisa nih, misalnya Zidane, wah aku tertarik nih misalnya ke game programming. Atau sama website misalnya. Bisa tuh pelajari lebih dalam dari dasarnya dulu. Kalau misalnya butuh roadmap, ada itu tuh linknya roadmap.sh. Itu roadmapnya cukup lengkap. Aku caranya gitu. Jadi misalnya, wah aku tertarik nih misalnya tentang Android. Ya udah, fokus ke sana, ke Android. Cari dasar-dasar buat pemrograman itu di YouTube sih. Kalau dulu di YouTube, kalau dulu zamannya website ya, ke YouTube-nya Pak Sandika Gali, web programming Unpas, mungkin banyak teman-teman di sini yang tahu. Sekalian nih, nanti Pak Sandika Gali mau hadir juga nih di Devest. Makanya daftar gitu ya. Nah, jadi teman-teman kayak gitu sih kalau kayak. Jadi belajar dari YouTube dulu, dari yang gratis dulu. Belajar dari yang gratis dulu. Kalau misalnya udah, wah aku kayaknya udah perlu apa ilmu yang lebih expert nih. Teman-teman boleh ikut course online. Kayak misalnya dari Decoding, dari Coursera gitu misalnya. Atau kalau misalnya teman-teman mahasiswa, nanti semester 5 ada yang namanya program bangkit juga nih. Aku juga ada ikut program bangkit. Di sana diarahin belajarnya dari nol banget sampai teman-teman bisa. Itu sih, kalau saran dari aku itu. Dari awalnya dulu, cari dulu teknologinya secara general. Baru tentuin, pilih satu teknologi yang menurut teman-teman ini aku banget gitu. Oke, Kak Mira, apakah sudah Udah sangat jelas terjawab. Terima kasih Kang Adit. Semoga masuk GDS-nya malah makin mantap. Nah, siap. Amin. Nanti di GDS juga jangan khawatir. Nanti diarahin belajarnya biar gak bingung. Oke. Oke, sip. Terima kasih atas pertanyaannya, Kang Zidan. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, raise hand. Mana nih yang raise hand nih? Oke. Kang Renal Harisma Chandra. Boleh? On mic. On mic. Halo, halo. Halo. Suara saya terdengar nggak? Halo. Terdengar? Halo. Enggak? Perkenalkan, nama boleh. saya Renal Karisma Chandra dari dari Institut Teknologi Harapan Bangsa. Mau nanya ke Kang Adit nih. Kan tadi untuk benefitnya tuh dapat free course dari decoding ya. Kalau itu materinya itu bisa sampai expert atau cuman untuk dasar-dasar aja? Terus apakah itu kebuka semua kelasnya atau gimana? Terima kasih. Oke, siap. Kasih Renald. Oh, sebetulnya Renald ini udah kenal sebelumnya sama saya di program Bangkit satu kelas gitu di Bangkit. Jadi agak apa ya, agak lucu lah. Untuk GDSC nanti kan kerjasama nih sama Decoding. Nah, untuk event-event semua peserta dapat kelas dasar gitu. Untuk event-event kayak info session, event-event yang skalanya nggak terlalu besar gitu ya. Kita dapat token kelas dasar kayak misalnya dasar pemrograman web, dasar Android, dasar React.js atau dasar machine learning. Tapi nanti kalau misalnya event kita skalanya besar, sistemnya itu nanti bakal ada yang namanya giveaway. Ada yang namanya giveaway, tiga token decoding biasanya, 3 sampai 5 di setiap event. Kebetulan sih untuk info session kali ini belum ada giveaway token decoding ya. Tapi nanti kita usahakan buat kedepannya bakal ada giveaway token decoding. 3 sampai 5 token. Nah, itu full akses 30 hari. Full akses mau dari dasar sampai expert. Pokoknya 30 hari gitu.
Jadi kalau 30 hari itu kalau langganan di coding tuh sekitar 1.500.000. 1.500.000. Jadi nanti teman-teman bisa dapat benefit di GDSC Widyatama khusus untuk member dan core team. Tuh. Makanya jangan lewatin event-eventnya nih ke depannya ya teman-teman. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Kang Rena atas pertanyaannya. Tuh, bener ya jadi member sama core team GDSC itu benefitnya banyak banget, terutama buat yang belajar sih. Wah, mantap banget. Oke, buat Kang Adit, udah 2 pertanyaan nih. Sekarang kita lanjut buat pertanyaan ke Kang Hadian. Enggak boleh raise hand. Waduh, cepet juga nih. Kang Ale, Kang Ale tadi kan mau nanya. Boleh, Kang? Nah, ya, pertanyaan buat Kang Hadian ya. Step by step buat bisa join ke event-event yang di luar negeri itu gimana? Terus apakah harus ikutan GDG atau dari GDS sendiri bisa? Boleh, Kang Hadian? Langsung dijawab. Oke, biar bisa ikutan ke luar negeri, pertama teman-teman harus punya passwordnya dulu sih. Bikin dulu password. Tapi ada hal yang menarik nih sambil cerita juga. Aku pelajaran apa ya dulu tuh hubungan internasional atau apa? Tugasnya disuruh bikin paspor. Sama Panopan, aku lupa lagi nama dosennya. Cuman ada tugas itu. Aku sebenarnya udah bikin paspor di 2019-an. Dan aku nggak tahu mau kemana arahnya gitu. Asal musul sebenarnya aku ada ini sih. Ada target sebenarnya pingin ke Google I.O. ke US, cuman kebetulan di 2020 itu pada saat pandemi, jadi untuk Google I.O.-nya dilaksanakan secara online, jadinya nggak jadi. Jadi karena kalau teman-teman ikut GDSC itu tuh ada kesempatan seperti yang di-mention tadi Mas Adit, kita ada kesempatan buat di-invite ke acaranya Google I.O. gitu. Gitu sih. Terus kalau di GDG sendiri biasanya yang dapat jatah itu dari lead-nya, kalau lead-nya berhalangan atau ada event lain, bisa diarahin ke co-lead-nya atau ke core team yang di dalamnya. Gitu sih. Jadi kalau teman-teman masuk di komunitas dulu dan teman-teman aktif di sana, mungkin kesempatan buat join event di luar negeri itu sangat possible. Itu sih. Tapi untuk proses ke sana tuh nggak cuman sebentar ya, berproses segala sesuatunya itu ya. Aku aja baru bisa ke India kemarin kan di 2023 ini gitu. Padahal dari join dari GDC-nya di 2020-an gitu. Oke Kang, terima kasih Kang. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kang Ale. Oh, ini ada lagi yang resen dari Kang Axel Silvano. Boleh on mic? Halo? Halo Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Axel Silvano dari Institut Teknologi Harapan Bangsa juga sama kayak Renal tadi. Saya mau bertanya ke Kak Hadian untuk karirnya Kak Hadian sendiri kan sebagai back-end developer ya Kak ya. Nah itu saya pengen tahu gimana prosesnya dari Kakak, apakah dari awal sudah punya tujuan mau jadi back-end developer dan apa aja yang Kakak lakuin gitu biar bisa sampai tahap sekarang gitu, bisa di-invite ke event-event kayak gitu Kak. Thank you, itu aja pertanyaannya. Oke. Tujuan awal aku sebenarnya nggak jadi back-end developer ya, jadi pemain bola, jadi pemain jadi pemain Persib atau pengen main di timnas. Cuman karena apa ya, aku mungkin seiringnya berjalannya waktu, tiba-tiba aku join di SMK ya, SMK kefokusannya itu di RPL, dan di sana coba ngulik-ngulik ngoding, kayaknya aku passionnya di sini deh gitu. Dan itu berlanjut, akhirnya aku coba ngulik. Sebenarnya di SMK sendiri atau pas awal-awal aku tuh semua segala digarap. Kayak desainnya iya, front-end-nya iya, Android, Flutter semua udah pernah cobain. Nah, ketika semua itu dicobain, saya nyari nih kira-kira mana yang pas gitu, dan ini bisa aku ikutin. Itu adalah di bagian web. Makanya tadi di awal-awal aku fokusnya banyak di web tuh, di full stack ya khususnya gitu. Nah, setelah di web, aku pengen lebih spesifik lagi, jagonya di bagian apa, karena web kan terlalu luas ya. Kalau aku ambil full stack, malah yang ada bukan full stack-nya, tapi lebih ke full stack nantinya gitu. Jadinya aku fokusnya di back end. Dan di back end aku coba ditekunin sampai sekarang gitu. Dan setelah back end udah agak ini, jadi bisa jadi chapter lead dan jadi IM gitu. Gitu sih, Mas. Jadi emang berproses semuanya teman-teman, nggak bisa
cukup 1 bulan 2 bulan. Jadi kalau misalnya ada bootcamp yang cepat langsung expert dan sebagainya, teman-teman lebih giat lagi aja dalam belajarnya gitu sih. Semua itu berproses. Oke, thank you Kak. Pertanyaannya Sama-sama. untuk jawaban. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mumpung masih ada waktu sih buat Q&A, boleh yang mau bertanya, raise hand dulu. Ayo. Mana nih? Satu pertanyaan lagi deh. Oke, Kang Yahya. Boleh, halo? Halo, maaf, suaranya sudah terdengar, Kak? Tes, tes, halo. Halo, halo. Sudah. Halo. Oh, udah, Udah, baik. ya. Sebelumnya, mohon maaf, saya izin off-cam, Kak. Perkenalkan, nama saya Yadian Prastio. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Ingin bertanya kepada Kang Adit, Kang. Tadi saya memperhatikan bahwasannya di GDC ini kan ada hackathon ya, Kak. Nah, sebelumnya saya belum pernah sama sekali untuk ikut hackathon, Oke, dan Kang Adit. saya tertarik Boleh deh, Kang Adit. untuk ikutan hackathon. Nah, sebelumnya apakah nanti akan ada materi terkait hackathon? Dan apakah nanti kalau GDC Tama sendiri akan mengadakan hackathon gitu Kak untuk apa? Untuk GDC member sama core gitu Kak. Sekian, terima kasih Kak. Oke, siap. Makasih buat pertanyaannya. Menarik nih. Untuk hackathon, kita sebelumnya bakal ada materi. Nah, materinya itu dari study jam. Study jam, di sana kita bakal belajar bareng, gitu ya teman-teman. Kita dibekali ilmunya, ilmu codingnya itu di situ, di study jam. Untuk persiapan nanti hackathon. Kita bikin ide, kita ngoding di hackathon itu. Belajarnya itu tadi di study jam. Jadi dari study jam itu nyambung ke hackathon. Dan untuk hackathonnya itu sendiri, nanti pesertanya itu dari member dan core team. Kita mix gitu. Kita mix member dan core team. Kita bikin satu tim gitu ya. Satu tim. Mungkin isinya bisa tiga orang gitu ya misalnya. Dan nanti teman-teman bikin nama kelompoknya masing-masing dan kita dari GDSC yang menyeleksi gitu ya. Menyeleksi submission dari masing-masing tim tersebut. Gitu. Jadi ini hackathonnya ini khusus untuk internal GDSC, member dan core team. Gitu ya. Ya. Mana cukup jelas ya? Sangat-sangat jelas Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, siap. Kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi tuh sebenarnya ada yang nanya lagi ya, Teh Putri Julita. Mohon maaf tadi gak terlalu kelihatan. Teh Putri, apakah jadi bertanya? Satu pertanyaan lagi deh buat Teh Putri. Ya, sebelumnya Assalamualaikum Kang. Perkenalkan, nama saya Putri Julieta dari Prodi Akuntansi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, saya kan belum pernah belajar sama sekali tentang IT. Nah, kalau boleh tahu aplikasi untuk pemulanya itu apa ya? Terus kan mau tanya lagi, GDSC itu memfasilitasi nggak sih buat yang pemula banget? Soalnya kan di sini rata-rata anak teknik gitu ya, terutama kan teknik informatika. Pastinya sebelumnya udah dapat materi. Nah, kan aku dari lintas jurusan. Nah, terus belum ada basicnya sama sekali, takutnya jadi ketinggalan sama yang lain. Gitu. Terima kasih. Dijawab sama siapa nih? Boleh deh sama Kang Adit atau Kang Hadian. Gantian Boleh, juga nanti boleh deh. mungkin dari Kang Hadian boleh nambahin ya. Kalau menurut saya sih, tadi apa ya, yang materi dulu ya. Kalau dari materi di GDSC ini bakal beginner friendly istilahnya ya. Jadi bakal ramah untuk pemula. Karena kita nanti materinya bakal dari nol banget. Dari pemrograman yang dasar banget gitu ya. Kita mulai dari nol, belajarnya dari nol. Jadi untuk teman-teman yang non IT dan baru masuk ke IT gitu ya, jangan khawatir, jangan takut, jangan minder, jangan gimana, karena kita di sini bareng-bareng.
Dan mungkin beberapa teman-teman di sini yang udah berpengalaman, nah itu teman-teman yang non-IT bisa gali ilmunya dari teman-teman yang udah berpengalaman. Karena kita nggak mandang apa ya, nggak mandang si ini jago, si ini enggak, si ini masih pemula, si ini udah expert, itu kita nggak mandang seperti itu. Tuh, jadi jangan takut lah istilahnya. Karena nanti kita bakal belajar bareng-bareng dari nol, dari dasar banget gitu. Terus yang pertama tuh apa ya tadi pertanyaannya? Oh, ini ya. Aplikasi Oh, buat pemulanya. ya. Oh ya. Untuk aplikasi sih tergantung ini ya, tergantung mau belajarnya apa. Tapi yang biasanya pemula itu biasanya bikin web biasanya. Mungkin bisa aku saranin pakai Visual Studio Code gitu biasanya. Kalau untuk pemula banget install pertama kali. Tapi untuk urusan tools sih nanti ya di study jam untuk lebih lengkapnya karena beda-beda sesuai bidang yang diminati gitu. Tools yang dipakainya itu nggak sama gitu. Mungkin dari Kang Hadian mau nambahin. Oke, menarik nih. Emang terkadang suka bingung juga ya ketika backgroundnya non IT gitu. Kira-kira aku masih diterima nggak ya? Tadi udah dijelasin, pasti diterima banget dan welcome banget GDSC. Cuman ada yang perlu di-highlight karena tujuan GDSC ini adalah arahnya nanti Muka Solution Challenge. Justru kita butuh orang-orang yang non IT. Kenapa? Karena kalau semuanya IT atau semuanya bisa ngoding, ntar siapa yang mikirin proses bisnisnya? Ntar kita nggak solve masalah apa gitu. Kalau ngoding semua ntar malah apa ya? Malah bikin ininya aja apa logiknya doang, tapi kita nggak tahu kita mau nge-solving apa. Nah, biasanya disupport sama divisi-divisi lain gitu. Atau jurusan-jurusan lain sebenarnya akuntansi. Saya gimana bisa mempercepat proses hitung UMKM atau gimana caranya kita membuat desain sebaik mungkin. Berarti kan ada divisi-divisi lain kan, nggak mungkin IT bisa jadi dari KAPI, bisa dari akuntan, dia logik-logiknya pasti apa secara kalau bisnisnya itu bakalan ngebantu. Jadi di sini intinya kita saling melengkapi, tapi teman-teman bisa banget kalau misal mau ikut belajar gitu. Itu sih tambahannya gitu. Jadi justru yang luar-luar non IT itu bisa ngebantu kita buat nyelesain di sourcing challenge biar beragam aja idenya gitu. Tuh. Jadi kan banyak bikin aplikasi itu kalkulator atau bikin aplikasi TikTok tuh gitu kan enggak kan, tapi kita nge-solving suatu problem gitu buat si solution challenge. Tuh. Itu tambahannya. Oke, gimana Teh Putri? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab sekali. Terima kasih Kang Hadian dan Kang Adi. Oke, terima kasih juga Teh Putri atas pertanyaannya. Tetap semangat ya buat belajar di IDSC ini. Tenang, kok banyak kok yang lain juga yang masih awam banget di bidang IT. Nanti kita belajar bareng-bareng dari nol. Oke, teman-teman. Buat sesi tanya jawab ini kita sudahi. Kita lanjut ke closing. Buat teman-teman di sini, tolong dong aktifin dulu kameranya, on cam dulu semuanya buat kita dokumentasi terlebih dahulu. Yuk, on cam. Nanti dari core team operator, Kang Ilham boleh dibantu ya buat aba-abanya. Siap Teh, siap. Mas- mana ini? Masih banyak yang belum ini ya. Yuk, Yuk, teman-teman yuk, yuk, on cam yuk. Biar kita yuk, ada on cam foto dulu bareng nanti yuk. di post di IG nih. Ya nih, di posting biar kelihatan muka-mukanya nih. Jangan sama Kita join GSC. Biar teman-temannya juga pada tertarik buat ikut GDSC. Yuk, 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 yuk. Udah lumayan banyak ya yang on cam. Nah, nanti kita di sini ada 3 gaya. Yang pertama gayanya gaya GSC. Ini. Kayak gini ya, Kang ya? Nah, ini dulu. Ini. Jadi kayak tadi slogannya itu loh yang connect, learn, and grow. Ini connect kan. Connect. Terus yang kedua,
teman-teman ambil barang terdekatnya. Apa aja boleh. Nanti kita foto sama barang itu. Terus yang terakhir nanti saya bakalan tunjuk satu orang buat buat em, ngasih satu gaya buat dokumentasi, oke? Kita yang pertama dulu. Gayanya gini semua teman-teman. Tunjukkan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, Slide 1. dulu ya. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, sip. Kita lanjut gaya yang kedua yang barang. Barang apa aja yang terdekat? Boleh. Yuk, tunjukin barang-barang terdekatnya. Ayo, ayo. Waduh, itu ada yang bawa snack ya. Sebungkus. Boleh bagi dong, Kang. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, sip. Sekarang aku mau tunjuk satu orang nih buat ngasih gaya apa aja. Siapa ya? Siapa ya? Em, Kang Harun boleh? Kang Harun Mubarok. Ya, gimana? Kasih satu gaya buat foto, Kang. Satu gaya. Mau gimana? Ya, satu gaya. Apa aja? Gimana ya? Oh, boleh kayak gitu. Ya, ikutin dulu aja. Oke. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Bentar, Tat. Nih, kita di sini bakal ada absensi juga di teman-teman yang eh, ikut ini sampai akhir tuh mantap sih, mantap banget, makasih banget. Ini absensinya bakalan dikirim sama salah satu tim. Tuh ada di chat, ya buat absensinya. Terus teman-teman jangan lupa kasih feedback buat kita. Nanti linknya ada di email. Oke, jangan lupa kasih feedback, jangan lupa absen juga. Ya, teman. Oke, mungkin sekian dari kita semua waktu pemateri dan core team. Terima kasih buat teman-teman yang udah join sampai akhir. Makasih banget. Tunggu acara-acara kita selanjutnya. Pokoknya bakalan seru banget ya, terutama buat nanti yang bakal ada tech talk, ada study jam. Pasti teman-teman yang paling tunggu-tunggu tuh study jam karena kita bakalan perlu praktek kan di situ. Apalagi nanti bisa tanya langsung ke anak tekniknya, bisa tanya langsung ke sepuhnya kayak gitu. Jadi usah nggak banyak pusing-pusing lah kalau misalnya buat belajar kayak gini, soalnya bakalan banyak banget yang bisa diambil. Oke, mungkin cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya Azima Arifandida selaku moderator komik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ajakin teman-temannya ya buat join member biar makin ramai. Guys, terima kasih guys. Thank you guys yang udah datang. Jangan lupa ajakin teman-teman ya. Oke, boleh keluar dari ruangan. Terima kasih teman-teman semua. Yuk, yuk, semangat. Semangat event-event ke depannya. Bakal ramai banget. Tetap nih, ada sekitar berapa tadi? 66.
Udah ya, Kang. Halo, udah aman belum ya? Coba Kelihatannya dicek aman lagi. kok. Udah ya? Udah. Oke, mantap. Wah, asal lega, asal lega. Ah, mantap. Pertama-tama Maaf makasih banyak banget semuanya. agak 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 Nggak apa-apa. Pertama-tama makasih banyak semuanya, teman-teman core team yang udah bekerja keras untuk event pertama kita. Sukses ya eventnya. Tepat waktu juga eventnya. Wah, mantap pokoknya. Dan ada sekitar 66 orang yang join. Melebihi ekspektasi sih, karena ekspektasinya kurang dari 50. Karena yang daftar itu ada sekitar 70-an gitu ya. 70 atau 80-an. Yang daftar 60 ya itu cukup bagus ya. Tapi tadi ada beberapa catatan juga. em, Mungkin yang bisa diimprove buat next event gitu ya. Dari event tadi ya, dari Ahmad. Oh, ini recordingnya matiin dulu deh. Yang record tadi siapa? Bisa dimatiin dulu deh.